bersama dengan Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selyos. Mas Media, terima kasih untuk waktunya, Mas. Terima kasih, Mas. Mas, menjelang libur sekolah, pemerintah kembali melakukan penetrasi di bidang ekonomi, khususnya untuk kemudian memberikan stimulus ekonomi. Dan ini menarik karena pemerintah menyebutkan stimulus ekonomi ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat, bahkan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sudah tepat belum kebijakan ini? Masyarakat menunggu karena Pak Prabowo sudah memimpin lebih dari 6 bulan ya. Dan banyak masyarakat yang masih belum bisa merasakan manfaat langsung dari program-program pemerintah. 6 paket kebijakan ini, ada 6 ya? Ya, masuk akal atau tidak, betul-betul sampai ke masyarakat atau tidak, terus berdampak atau tidak. Mungkin pertanyaannya lebih ke arah sana yang saya kira ingin didiskusikan oleh banyak pihak ya bersama pemerintah. Kita akan bahas satu-satu, Mas Media. Kita mulai dari poin nomor 1, bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta atau di bawah UMP. Sementara kita tahu juga bahwa, mungkin Selyos punya datanya, banyak juga pekerja-pekerja kita yang bekerja di sektor informal, tetapi tidak tercover oleh bantuan subsidi ini. Konsekuensinya apa? Memang faktanya hari ini, dari 56 juta pekerja formal ya, itu 25 juta itu gajinya di bawah UMR. Makanya pertanyaan saya, ini sanggup nggak pemerintah membiayai yang dia 25 juta yang di bawah UMR ini? Makanya juga satu pertanyaan tambahan nih ke pemerintah, ini basisnya data atau tidak? Karena jumlahnya juga kan nggak banyak ya. Dan kemudian kepada siapa akan diberikan, itu juga masih belum clear perencanaan pemerintah terkait bantuan subsidi upah ini. Dan pekerja informal itu terus mengalami peningkatan. Kita tahu ya banyak PHK beberapa waktu terakhir, itu terjadi pergeseran dari saudara-saudara kita yang sebelumnya sektor formal, menerima gaji secara rutin di PHK, kemudian akhirnya harus beralih ke informal. Dan ini saudara kita ini itu nggak mendapatkan bantuan subsidi upah lagi. Jadi pekerja rentan ini bahkan termasuk juga pekerja formal itu jumlahnya banyak sekali. Dan itu saya nggak begitu yakin ini bisa tercover dengan kuat. Apalagi ini juga hanya beberapa bulan kan ya bantuan subsidi upah ini. Untuk diskon tarif listrik ini kalau kita bicara data sebelumnya ya, kan ini di tahun 2025 di awal kan pernah dilakukan. Dan toh kenyataannya kita lihat di sini juga tidak bisa mendorong daya beli juga secara signifikan. Ini dari di tahun stimulus sebelumnya betul, stimulus diskon listrik sebelumnya. Jadi tidak mengalami kenaikan pasca diberikan diskon tarif listrik. Artinya apa? Jangan-jangan ada problem lain. Jangan-jangan diskon tarif listrik ini hanya menjadi buffer yang sangat kecil dampaknya terhadap masyarakat rentan kita. Sebenarnya pertanyaannya, pemerintah tahu nggak problem dari kelas menengah ini? Dan menurut saya pemerintah kehilangan intuisi untuk menjelaskan itu. Kenapa? Karena kalau kita berdasarkan data, problem kelas menengah ini adalah pengeluaran tambahan untuk kesehatan, tambah lagi pendidikan, ini bulan Juni mau tahun ajaran baru, itu dananya besar sekali, ketiga terbesar setelah transportasi dan perumahan. Dan kalau kita lihat dari item-item kebutuhan kelas menengah yang membengkak ini nggak ada di sini. Masalahnya sebagian pengambil kebijakan kita orang kaya. Mereka nggak merasakan pernah hidup susah di kelas bawah. Bahkan mereka nggak merasakan pernah menjadi kelas menengah. Kelas menengah itu rata-rata sisa uang bulanannya itu hanya 420.000 sebulan. Sisanya ya praktis bahkan minus gitu ya, mungkin makan tabungan. Apalagi kalau kita lihat fenomena belakangan juga, mungkin publik juga sudah melihat bagaimana kemudian para pencari kerja ini tumpah ruah di Bekasi. Kita lihat begitu lautan manusia penuh sesak di sana. Apakah harusnya hal-hal seperti itu, hal-hal yang sifatnya fundamental yang seharusnya dipikirkan oleh pemerintah jika memang betul-betul ingin menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya? BPS, pemerintah kan selalu bilang bahwa lapangan kerja kita tersedia, pekerja formal kita relatif bertumbuh. Sebenarnya pertanyaannya bukan seberapa banyak pekerjaan, tetapi seberapa berkualitas pekerjaan itu. Saudara-saudara kita di driver online itu, ini data yang kami hitung ya, itu rata-rata bekerja lebih dari 7-8 jam sehari. Mereka bekerja, tapi pekerjaannya tidak layak. Itu juga yang terjadi di banyak lowongan-lowongan kerja yang kemudian nggak ada yang apply. Karena pekerjaan itu memang tidak layak gitu
gitu ya. Kalau ingin memberikan insentif, lakukan dengan benar. Karena kalau kita bicara ketenaga kerjaan, ingat kartu prakerja ya, 42 triliun yang dipakai untuk itu dan sekarang hilang gitu. Hal apa yang sekiranya bisa lebih tepat sasaran untuk kemudian pemerintah betul-betul membantu kondisi ekonomi masyarakat kita selain 6 poin ini? Lagi-lagi saya percaya bahwa pengangguran, PHK hari ini problem besarnya itu adalah soal pengupahan. Kita hari ini di Indonesia berada di persimpangan jalan dan sayangnya kita mengarah kepada rezim upah murah gitu ya. Karena Keynes bilang ya, ketika upah itu murah, masyarakat nggak punya uang untuk spending. Dan ketika upah itu bagus, layak gitu ya, masyarakat punya uang di kantong, masyarakat akan spending. Yang diuntungkan dari spending ini juga pelaku usaha, termasuk juga pemerintah karena ada pajak di sana gitu ya. Sekarang uang yang mau dihabiskan ini nggak ada gitu. Tadi kita sudah bahas Mas terkait dengan bantuan subsidi upah yang tidak menyentuh pekerja informal kita, meskipun sebenarnya proporsinya jauh lebih banyak daripada pekerja yang di sektor formal. Lalu Selyos melihat bagaimana kemudian nasib UMKM ketika tidak mendapatkan stimulus dari pemerintah. Jadi negara itu kayak kehilangan kelas menengah yang sebetulnya bisa menciptakan lapangan kerja lebih banyak. Karena penciptaan lapangan kerja lewat bisnis yang dilakukan oleh kelas menengah lewat UMKM itu jauh lebih baik karena menyerap tenaga kerja lebih banyak ketimbang proyek-proyek besar gitu ya. Nah, dari 6 paket kebijakan ini UMKM saya kira belum tersentuh dengan signifikan ya. Padahal sebetulnya ada banyak intervensi yang bisa dilakukan. Salah satunya soal banyaknya barang-barang impor. Termasuk juga persoalan perang tarif gitu ya di antara online dengan offline gitu ya, itu juga belum ketemu solusinya gitu ya. Jadi ini yang saya kira juga perlu dipikirkan oleh pemerintah. Makanya ini dorongan kepada pemerintah adalah memastikan kebijakan yang dipilih itu boleh populis asal tepat sasaran. Tapi kalau sudah populis nggak tepat sasaran, uang masyarakat itu, uang rakyat, uang pajak itu udah hilang duluan. Baik, siap. Terima kasih banyak Direktur Kebijakan Publik Selyos Mas Media atas waktunya. Terima kasih Mas.